dalam sebuah ekosistem. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai piramida makanan, rantai makanan, dan juga jaring-jaring makanan. Sobat biota pasti sudah dengar tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan ini adalah proses perpindahan energi makanan melalui seri organisme. Pada rantai makanan itu terdapat produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan juga konsumen 3 atau konsumen puncak. Nah, di mana produsen ini akan dimakan oleh konsumen 1, konsumen 1 akan dimakan oleh konsumen 2, dan konsumen 2 akan dimakan oleh konsumen 3. Jadi alur pada rantai makanan ini bergerak secara linear ya, dari produsen ke konsumen teratas. Selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Nah, terus apa bedanya antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Jadi jaring-jaring makanan ini merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling bersinggungan. Oleh karena itu dapat dikatakan juga bahwa jaring-jaring makanan merupakan rantai makanan yang jauh lebih kompleks. Organisme yang terlibat di dalam sebuah jaring-jaring makanan juga itu memiliki lebih banyak pilihan makanan dibanding dengan organisme yang ada pada rantai makanan. Ya, intinya perbedaan antara jaring-jaring makanan dan juga rantai makanan adalah rantai makanan ini jalurnya hanya satu ya, sedangkan untuk jaring-jaring makanan ini bercabang-cabang. Jadi organisme ini bisa dimakan oleh ini ataupun ini. Terus organisme ini bisa memakan ini ataupun ini. Bercabang-cabang ya. Nah, selanjutnya adalah piramida makanan. Piramida makanan ini adalah suatu gambaran secara umum yang berhubungan antara komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Berbeda dengan rantai makanan, piramida makanan ini itu menggambarkan suatu interaksi antara komponen biotik lebih dari sekedar suatu peristiwa makan dan juga dimakan. Jadi ada arti lainnya, bukan sekedar menggambarkan dari peristiwa memakan atau dimakan. Di dalam sebuah ekosistem, tumbuhan sebagai produsen yang mempunyai jumlah populasi yang lebih besar dibandingkan dengan tingkatan tropik lainnya. Nah, jumlah populasi produsen lebih besar dari konsumen 1, konsumen 2, dan juga konsumen 3 atau konsumen puncak. Nah, berdasarkan dari perbedaan tingkat populasi ini bisa digambarkan sebuah diagram berbentuk piramida. Jadi semakin kecil bentuk piramidanya itu berarti semakin kecil atau semakin sedikit pula populasi dari tingkatan tropiknya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari piramida makanan yang bernama piramida populasi. Nah, ada juga nih jenis piramida biomasa. Piramida biomasa ini seperti namanya, yang menggambarkan suatu perpaduan massa semua organisme di suatu lingkungan atau habitat tertentu. Kemudian berat dari setiap organisme ini diukur dalam satuan gram. Nah, pengukuran pada biomasa ini untuk setiap tingkat tropiknya berdasarkan berat rata-rata organisme dengan memperkirakan jumlahnya. Piramida ini lebih akurat dalam menunjukkan suatu hubungan kuantitatif biomasa dalam sebuah ekosistem. Jadi intinya piramida biomasa ini menggambarkan jumlah berat total organisme yang menempati setiap tingkatan tropiknya. Nah, piramida ini dibagi menjadi dua, yaitu piramida tegak dan juga piramida terbalik. Nah, untuk ini adalah piramida tegak ya, yang dimana anggota dari tiap tropiknya adalah makhluk darat. Sedangkan piramida terbalik adalah piramida yang menggambarkan massa gabungan dari produsennya yang lebih kecil dibandingkan dengan massa gabungan dari konsumennya. Contohnya adalah piramida ini, yakni piramida ekosistem perairan. Selanjutnya adalah piramida energi. Nah, piramida energi ini terjadi penurunan energi pada setiap tingkat tropiknya. Jadi semakin tinggi tingkat tropiknya, jumlah energi akan semakin mengecil, yang artinya produsen sebagai tingkat tropik pertama yang memiliki energi lebih besar dibandingkan dengan konsumen-konsumennya di tingkatan tropik yang lebih tinggi.
Semakin mengecilnya jumlah energi pada setiap tropiknya ini dikarenakan adanya beberapa sebab, diantaranya seperti hanya sebagian makanan tertentu saja yang bisa dimakan oleh tingkat tropik selanjutnya, dan juga tidak semua makanan bisa dicerna oleh tingkatan tropik di atasnya, melainkan dikeluarkan menjadi kotoran.